Di dalam Qanun Asasi yang itu dikatakan berdirinya NU atas restu para Habib. Habib siapa? Satu, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, gurunya Kefalul Bangkalan. Kefalul Bangkalan gurunya pendiri NU biasa saya. Dua, Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf Bangil. Tiga, Habib Husain Al-Haddad Jombang. Empat, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Lima, Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Jadi kasih Mas Ari, beliau itu nggak asal, nggak usuk-usuk langsung mendiri, enggak. Pergi sowan ke para habaib. Itu ada dalam Qanun Asasi diletakkan. Jadi NU dan habaib itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Terus NU berdiri di Surabaya, Jawa Timur lah, daerah Jawa Timur dulu. Itu ketika NU mau ke Jakarta, nggak bisa langsung tahu-tahu masuk Jakarta aja. Karena Jakarta ketika itu wilayah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, yang merupakan gurunya Soekarno. Besok yang menentukan hari kemerdekaan Indonesia itu Habib Ali Kuitang. Makanya saya Mas Ari datang di Jakarta untuk minta apa? Minta restu daripada Habib Ali Kuitang. Minta restu untuk mendirikan Jamiatul NU di Jakarta. Waktu itu Habib Ali, nah, disetujui, boleh silakan. Cuma Habib Ali masih berpatokan berpegang kepada fatwa Habib Ustaz bin Yahya Mufti Betawi. Jadi Habib Ali merestui bikin, tapi Habib Ali tidak mau masuk dalam struktural organisasi. Nah, ketika kiai-kiai ini dapat Jawa Barat, Jabodetabek lah, Jawa Barat, Jakarta, mengetahui bahwasannya Habib Ali tidak tercantum dalam organisasi itu, nggak ada yang ikut, nggak ada yang ikut. Nah, akhirnya dibujuk sama Kiai Marzuki, Kiai Marzuki almarhum, termasuk pahlawan. Jadi kalau Habib nggak masuk dalam struktur ini, dalam struktur, maka kiai-kiai yang lain nggak akan ngikut, sebab semuanya muridnya Habib. Akhirnya Habib Ali mau, beliau mau, masuklah beliau menyatakan diri, saya Nahdliyin. Ketika beliau berkata seperti itu, langsung 1000 kiai lebih masuk NU. Monggo kepada beliau-beliau, panjenengan-panjenengan kiai-kiai yang berada di rumah besar Nahdlatul Ulama yang lebih kita kenal dengan PBNU, mohon buat klarifikasi tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama secara komplit, bukan hanya versi dari beberapa pihak saja, tapi undang dari keturunan-keturunan para pendiri-pendiri NU yang berada di Surabaya. Karena apa? Kenapa kok harus demikian? Karena ini menyangkut sejarah berdirinya NU yang notabene kiai-kiainya itu berada di Surabaya. Kiai Ahmad Dahlan dari Surabaya. Surabaya itu dikenal, Surabaya itu ada 3. 1 Surabaya, 2 Gresik, 3 Sidoarjo. Nah, ini penting ini supaya apa? Supaya murni yang mengeluarkan sejarah Nahdlatul Ulama ini nantinya dari PBNU, supaya tidak dicangkok-cangkokkan oleh orang lain. Ini penting. Kenapa kok demikian? Karena tegaknya satu bangunan bukan karena gentengnya, bukan karena tiangnya, tapi karena pondasinya. Kalau NU setelah NU berdiri ini mau kemana-mana dan ada siapa saja di dalamnya, itu no problem, no comment. Tapi kalau sejarah berdirinya, pondasi yang bangun pondasi NU ini perlu dipatenkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Undang
dari keturunan-keturunan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama yang berada di Gresik, yang berada di Sidoarjo, yang berada di Jombang, yang berada di Mojokerto. Karena apa? Kiai Dahlan Abdul Qahar itu dari Nganjuk yang berdomisili di Mojokerto. Kiai Abdul Halim Lui Munding itu dari Kuningan, domisilinya di Surabaya. Kenapa kok bisa begitu? Karena Kiai Abdul Halim termasuk pengajar di embrio NU yang bernama Madrasah Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah kemarin beliau diberikan gelar pahlawan nasional. Satu keinginan dari Al-Fakir ini meminta kepada seluruh jajaran para kiai-kiai panjenengan dalam kiai-kiai yang berada di PBNU, perjuangkan seluruh muassis Nahdlatul Ulama untuk diangkat menjadi pahlawan kemerdekaan maupun pahlawan nasional Republik Indonesia. Ini kalau PBNU yang mereferensikan kepada negara, insya Allah akan dikabulkan. Setuju? Setuju? Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu Gus. Kalau ada yang mengatakan menceritakan tentang Nahdlatul Ulama, monggo silakan datang ke Surabaya, ke Ampel, datang ke Langgar Gipo. Di sana masih banyak kawan-kawan kita yang dari cucu-cucunya pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama yang berkumpul. Itu by data. By data ini, mohon maaf. Jadi oknum Habib itu jangan ngawur-ngawur untuk mencangkok-cangkokkan berdirinya Nahdlatul Ulama, katanya ada habaibnya. Mohon maaf, ini sudah klarifikasi, coba lihat di TVNU. Itu di TVNU sudah berbicara itu. Salah satu keturunan yang memegang data. Data konkret, bukan hanya data yang ada di Indonesia, tapi beliau memiliki data dari Leiden. Bahkan ada sebagian yang dari Eropa, dari Inggris. Itu punya datanya itu, konkret. Jadi tidak main-main. Bukan hanya sekedar katanya. Bukan. Kalau perlu lihat di TVNU itu. Di channel TVNU itu pada saat itu membahas tentang Kiai Mas Alwi yang dilupakan. Karena apa? Karena ada dari Aswaja Center mengatakan bahwasanya ada kiai dari pengurus Aswaja Center mengatakan bahwasanya Kiai Mas Alwi ini dikeluarkan dari silsilah keluarga. Loh ini kan bahaya ini. Padahal apa? Kiai Mas Alwi salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, bahkan yang memberikan nama Nahdoh itu adalah Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Mohon maaf ini, saya tegaskan sekali lagi, kepada siapa saja, baik itu kalangan kiai, pengurus NU maupun para penghidmat di Nahdlatul Ulama, kalau ingin menceritakan, kalau ingin menulis sejarah NU yang konkret, menjelaskan kepada halayak, kalau oknum Habib ini ingin menyampaikan tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Kalau untuk berdirinya Rabithah Alawiyah saya tidak ingin mengkoreksi itu. Tapi kalau menjelaskan tentang NU beserta figur-figurnya muassis NU, monggo silahkan hadir ke Langgar Gipo. Di sana tempat perkumpulan para duriyah-duriyah, keturunan-keturunan dari muassis NU, supaya jelas, supaya tidak ngawur kemana-mana. Bersama cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, saya diperintahkan untuk mencari keluarga atau keturunannya Kiai Hasan Gipo. Bukan waktu yang sebentar itu, hampir 6 tahun. Alhamdulillah bisa jumpa. Ternyata sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama itu banyak yang asli berada di Langgar Gipo, Surabaya. Bahkan
Beliau di antara salah satu duriyahnya, duriyah dari muassis itu, menyatakan begini kepada saya, Gus, kalau kamu mau belajar tentang sejarah Nahdlatul Ulama, bukan di Jakarta tapi di Surabaya. Loh, ngeri nggak? Ngeri. Di situ saya mendapatkan catatan. Nih, catatannya ternyata para muassis itu bukan hanya 3 orang. Ternyata, masya Allah, ini ada catatannya. Suriah Rois Akbar, ini pada tahun 1926. Yang pertama, Rois Akbar, Kiai Haji Hasim Asy'ari Jombang. Wakil Rais, Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyat, Kebon Dalem Surabaya. Kemudian katibnya ini Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini masih tertulis Kertopaten Surabaya loh ya. Kertopaten Surabaya dan Jombang. Nih. Kemudian Naibul Khatib Kiai Haji Abdul Halim Surabaya atau Cirebon, asal Cirebon. Kemudian Akwan, nah Akwannya ini Kiai Akwan, Kiai Abdullah Ubaid Surabaya, Kiai Abdul Hamid Hasbullah Jombang, Tambak Beras, ini adiknya Mbah Wahab. Kemudian Kiai Abdul Majid Surabaya, pendiri Pondok Pesantren Fathus Salam yang berada di Petukangan itu, Mbah Majid. Kemudian Kiai Amin Abdus Syukur Surabaya Kemayoran, Kiai Amin Surabaya Praban, Kiai Bisri Samsuri dan Anyar Jombang. Nah, ini para pendirinya. Kemudian Kiai Dahlan Abdul Qahar Nganjuk, Kiai Hasbullah Surabaya, Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz Surabaya Kawatan, Kiai Mas Khuri Lasem, Kiai Nahrawi Takhir Malang, Kiai Nawawi Amin Surabaya, Kiai Ridwan Abdullah Surabaya, Kiai Said Surabaya, Kiai Sarif Surabaya, Kiai Yasin Surabaya. Mukhtasarnya Gus, Kiai Hambali Kudus, adiknya Raden Asnawi, Kiai Mas Nawawi Sitogiri, Kiai Zubair Gresik, Kiai Raden Asnawi Kudus, Kiai Raden Muntaha Madura, ini menantunya Mbah Holil. Kemudian Kiai Ridwan Mujahid Semarang, Syekh Ganaim Mesir, Syekh Ganaim loh ya. Kemudian tanfidiyahnya ketua Kiai Hasan Gipo Surabaya Ampel, wakil ketua Kiai Saleh Samil Surabaya, kemudian sekretaris Muhammad Siddiq Sugeng Surabaya Kawatan, wakil sekretaris Haji Nawawi Surabaya, bendahara Muassis NU 1926, ini bendaharanya Haji Umar Burhan Surabaya, Haji Ja'far Surabaya Pasar Besar. Kemudian komisarisnya Abdullah Hakim Surabaya, Haji Ahzab Surabaya Penile, Haji Tahlan Surabaya Bubutan, Haji Ghazali Surabaya Nyamplungan, Haji Nahrawi Surabaya Bubutan, Haji Soleh Lawang Seketeng, Haji Siddiq Surabaya Jagalan, Haji Usman Surabaya Boto Putih, Haji Zen Kawatan Surabaya, Pak Mangun Joko Surabaya Nurbek. Kemudian penasehat
Penasehatnya Haji Abdul Kahar, Surabaya Pasar Besar. Haji Ibrahim, Surabaya Bubutan. Nah, dari kiprah, dari perjuangan Abuya Ghufran inilah sekarang banyak sejarah-sejarah Nahdlatul Ulama yang asli dari keturunan-keturunan para pendiri-pendiri NU yang di Surabaya banyak bermunculan dan banyak sudah dikeluarkan, bahkan viral. Para Nahdien bisa menilai sendiri, adakah dari anak-anak rumah sebelah yang menjadi muassis Nahdlatul Ulama? Silahkan tanyakan kepada PBNU yang masih aktif maupun yang sudah tidak menjabat.